memberikan sedikit materi tentang warga negara yang asik mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban di lingkungan dengan demokratis dan santun. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu cyberbullying atau perundungan yang dilakukan pada teknologi digital. Cyberbullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Perilaku cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Tindak cyberbullying dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bullying dalam bahasa Indonesia berarti perundungan. Perundungan adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai mental dan dilakukan dengan perasaan senang. Ini adalah beberapa contoh cyberbullying dan bullying. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskriminasi. Diskriminasi terjadi di Indonesia karena adanya stereotip dan prasangka buruk terhadap perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Padahal keberagaman adalah bagian dari bangsa Indonesia dan dilindungi oleh hukum. Pasal 281 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, perlindungan terhadap perlakuan ini diperkuat dengan pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Ini ada beberapa contoh diskriminasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang persekusi. Persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Status Roma pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 huruf G. Statuta itu menyatakan bahwa persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, dan gender. Di sini saya akan menjelaskan tentang intoleransi dalam hidup beragama. Dalam kehidupan beragama di Indonesia, hak untuk bertemu beragama adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Ditegaskan dalam pasal 29 UUD NRI tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Namun, konflik dan intoleransi sering terjadi karena adanya gesekan dan perselisihan yang memicu ego, mengabaikan nilai-nilai kebinekaan. Perilaku ini bertentangan dengan kemanusiaan universal serta Pancasila dan konstitusi. Di sini ada beberapa contoh intoleransi dalam hidup beragama. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!
Thank